Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berjumpa pada pagi hari ini. Kita bisa berjumpa pada hari ini untuk mempelajari yang jelas agama kita, agama Islam, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk pelajaran PAI BP pada kali ini di kelas 5 kita akan mempelajari tentang Quran surah At-Tin. Jadi tema kita pada kali ini adalah surat At-Tin. Nah, sebelum kita mempelajari sedikit tentang surah At-Tin, maka kita harus mengetahui. Jadi nanti yang diharapkan itu adalah kita mampu untuk membaca yang benar, mungkin juga bisa menuliskan surah At-Tin dengan benar, dan juga menghafal surah At-Tin dengan lancar. Nah, sebelum itu ada beberapa tata cara dalam membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu yang awal biasanya mesti pakai isti'adzah atau ta'awudz. Ta'awudz bacaannya apa? Yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yaitu bacaan ta'awudz. Kemudian baru dilanjutkan dengan basmalah. Bacaan basmalah itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian baru dicermati Al-Qur'annya, kemudian langsung dibaca dengan baik. Yang jelas dengan tartil. Tartil itu dengan dengan jelas, dengan dengan kecepatannya sedang dan tidak terlalu lambat juga tidak terlalu cepat. Terutama ya tajwidnya dan makhrajnya harus benar. Nah, kemudian kita masuk ke At-Tin. Apa itu At-Tin? At-Tin itu artinya adalah buah tin. Jadi ini surah At-Tin itu adalah surat yang ke-95 dalam Al-Quran. Kemudian surat ini ada 8 ayat. Nah, jadi mulai watini wasya itu sampai selesai itu jumlahnya ada 8 ayat. Nah, kemudian kata At-Tin itu diambil dari ayat yang pertama. Jadi watini wazaitun itu diambil dari yang pertama. Nah, itu mungkin ada lagi yaitu surah At-Tin itu termasuk surah Makkiyah, turunnya di Mekah. Jadi ketika ini surat ini turun ketika Rasulullah dulu ketika berada di Mekah, maka surah ini turun atau diberikan kepada Nabi Muhammad. Nah, mungkin untuk bacaan karena juga kita masih mode daring, maka akan kita beri contohnya. Mungkin untuk bacaan dari surah At-Tin boleh pakai lagu ya. Misalnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون
فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Itu mungkin contoh pembacaan surah At-Tin. Kebanyakan itu anak-anak ketika membaca surah At-Tin ada beberapa hal yang rawan keliru. Di situ berada di ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Fi-nya itu panjang, ada 6 ketukan. Kadang dibaca pendek. Nah, ini yang harus dicermati. Nanti ketika kalian mencoba untuk membaca surah At-Tin, seperti ayat 4 ini V-nya panjang. Jadi seperti itu. Itu yang perlu digarisbawahi, poin penting yang perlu digarisbawahi. Ya. Kemudian kita maju pada KD 3.1 itu memahami makna dari surah At-Tin. Nah, kira-kira maknanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian ayat yang pertama, watini wazzaitun. Nah, di sini artinya adalah demi buah tin dan buah zaitun. Di sini merupakan kinayah atau ungkapan. Ya, ungkapan tentang apa? Dulu ada yang namanya negeri Damaskus. Ya, Damaskus ini adalah tempat diutusnya Nabi Nuh alaihissalam. Nah, jadi dulu ada tempat diutusnya Nabi Nuh alaihissalam, yaitu tempatnya adalah Damaskus. Kemudian kalau buah zaitun itu bisa mencerminkan di Baitul Maqdis, itu tempat diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi ungkapan watini wazaitun ini mengungkapkan sebuah tempat, yaitu di Damaskus dan tempat di Baitul Maqdis. Kemudian ayat yang kedua, waturi sinin, yaitu bukit Sinai, artinya dan demi gunung Sinai atau bukit Sinai. Nah, di sini adalah bukit di mana Allah itu berfirman atau memberikan kitab Tauratnya kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi ketika Allah pernah berfirman kepada Nabi Musa, tempatnya di sini, di Gunung Sinai. Jadi kalau kalau mungkin tempatnya awal untuk untuk Nabi Musa itu menerima kitabnya itu katakanlah ada tempat di Gunung Sinai ini atau bukit Sinai. Kemudian yang kita tahu dulu Nabi Muhammad ketika akan menerima kitabnya itu harus puasa 40 hari dulu, kan seperti itu. Bahkan langsung Nabi Musa itu dulu bisa langsung berbicara kepada Allah, tapi diwujudkan dengan hal yang lain. Tidak Allah langsung seperti wujud enggak, tapi Allah bisa bicara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian wahadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Nah, maksudnya negeri yang aman itu apa kira-kira? Di sini Allah itu berfirman, katakanlah negeri yang aman itu adalah Mekah. Mekah itu maksudnya adalah negeri yang aman ini, maksudnya negeri yang aman ya, yang ada Ka'bahnya itu adalah negeri atau negara Mekah. Kalau sekarang ya jadi Arab itu yang dimaksud di ayat ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi kemudian manusia itu sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, karena diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya, yang jelas kita tahu bahwa manusia itu diberi akal, diberi ilmu. Jadi ini yang patut disyukuri.
Jadi kita bersyukur telah diberi akal, diberi fisik kita yang sehat, diberikan apa? Mungkin bisa memanfaatkan bumi ini, bahkan khalifah fil ard atau pemimpin di dunia di muka bumi ini itu adalah manusia, yang mana alam ini kan juga dikelola oleh manusia. Maka manusia diciptakan dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, jadi kalian juga tidak baik ketika kalian mengolok teman yang mungkin fisiknya kurang bagus, mungkin yang itu kurang bagus dari temannya. Nah, itu kurang baik, karena di sini Allah berfirman kalau sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan bentuk yang sebaik-baiknya daripada bentuk-bentuk makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Kemudian summa radadnahu asfala safilina illa, kemudian Allah mengembalikan ke tingkat yang serendah-rendahnya. Di sini maksudnya manusia itu bisa menjadi makhluk yang hina atau yang rendah derajatnya itu ya ketika dia berbuat dosa kepada Allah, berbuat zalim, berbuat intinya apalagi yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Jadi itu malah bisa menghinakan manusia itu kembali ke tempat yang serendah-rendahnya. Padahal manusia itu diciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk, namun bisa menjadi hina karena apa? Ya karena perbuatannya seperti itu. Kemudian ada illalladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ya, di sini kecuali yang dihinakan itu tadi, kecuali yaitu orang-orang yang beriman, ya, illalladzina amanu, orang yang beriman, wa 'amilus shalihati, yang berbuat amal yang baik, berbuat amal yang soleh, maka pahalanya itu tidak akan terputus. Maksudnya ya nanti ketika kita berbuat baik, kita masuk ke surga, maka kita akan mendapatkan pahala yang tidak terputus. Maksudnya ya ada balasan surga di sini. Jadi seseorang yang melakukan hal yang baik, muslim, dia melakukan hal yang baik, maka dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada semacam imbalannya, ada Allah memberikan kita surga itu ya untuk sebagai semangat kita selalu melakukan hal yang baik, selalu melakukan hal yang itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, situ. Kemudian lanjutkan fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan? Nah, kita tahu hari pembalasan itu pada hari kiamat. Kalau Allah sudah memberikan kita surga, sudah diberitahu bahwa ada surga nantinya, kemudian kita sudah diberikan bentuk yang sebaik-baiknya makhluk, nah, maka kita sudah diberikan contoh, yaitu Rasulullah itu kan sebagai contoh, sebagai suri tauladan, sebagai contoh untuk manusia yang terbaik di muka bumi ini. Nah, maka kita tidak boleh mendustakan, maksudnya mengingkari itu kita tidak boleh, apalagi mendustakan Allah. Kita tidak percaya kepada Allah, atau mungkin malah ajaran-ajaran dari Rasulullah itu dianggap palsu, dianggap hoax, atau mungkin malah tidak percaya sama sekali sama Allah dan Rasulnya. Nah, inilah yang tidak boleh. Maka dipertanyakan di ayat ini, kenapa masih ada orang yang mendustakan seperti itu? Nah, itu yang tidak boleh. Jadi kita sebagai orang Islam, orang yang beriman, ya harus melakukan hal yang baik demi Allah yang jelas lillahi ta'ala, dan nanti semoga kita juga dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Nah, di sini bukankah Allah itu adalah hakim yang adil? Maksudnya apa hakim yang adil? Ya, Allah itu Allah itu al-adlu, maha adil. Allah itu
maha bijaksana, maka sebagai di hari pembalasan, di hari penghakiman, Allah itu Allah yang menentukan. Jadi orang itu tidak akan bisa luput dari perhitungan Allah, dari pengawasan Allah. Jadi nanti ketika diputuskan seseorang itu masuk surga atau masuk neraka, itu sudah keputusan Allah, sudah pas. Tidak ada Allah itu kok pilih kasih, itu tidak ada. Jadi selama di dunia itu nanti kan juga ada rekamannya, istilahnya kita kan selalu diawasi Allah oleh Allah. Jadi nanti akan ditunjukkan ini loh dosa-dosamu dulu, ini bahkan tubuh kita nanti akan berbicara sendiri-sendiri, tangannya mengaku, aku dulu tanganku dibuat gini dan sebagainya. Jadi ya kita harus berhati-hati, kita harus melaksanakan amanah ini. Amanah kita amanah kita ya semua ini. Kita diciptakan dengan bentuk sebaik-baiknya, kita dari fisik kita, pikiran kita itu kita diberi hal yang maksudnya fisik yang lengkap, yang bermanfaat, maka ya kita harus manfaatkan semua ini dengan baik. Karena karena fisik kita ini pemberian dari Allah, amanah dari Allah, supaya supaya kita mampu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Jadi ketika kita berbuat yang dosa, melanggar aturan dari Allah, sebenarnya kita sudah mengkhianati amanah dari Allah. Kita diberi fisik seperti ini masih digunakan untuk hal-hal yang itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Jadi dari penjelasan surah At-Tin tadi sudah dicontohkan, kemudian maknanya, penjelasan dari makna surah At-Tin di sini sudah dijelaskan. Jadi yang jelas penjelasan di sini semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Alhaqqu min rabbikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.